Halo. Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani Tribuners dalam program Sehat Itu Indah. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah bagaimana berobat di rumah sakit di masa pandemi. Nah, untuk membahas tema ini kita sudah terhubung dengan Dr. Bainatul Mawah, dokter umum dari Rumah Sakit Graha Husada. Halo dok. Halo, apa kabar dok? Baik. Lagi di mana dok? Ini lagi di rumah sakit, Mbak. Sibuk nggak dok? Enggak sih. Iya. Dok, sekarang ini kan kita lagi dalam masa pandemi ya dok ya. Iya. Gimana sih dok prosedur pasien mau berobat di rumah sakit ini dok? Ada perbedaan nggak dok dengan sebelum pandemi dok? Terus ada perbedaan ya, Mbak, ya. Soalnya kan sekarang kita lagi pandemi COVID ya, COVID-19. Jadi kita kan di sini sebagai rumah sakit yang notabene pelayanan publik ya. Jadi kita menjalankan untuk pelayanan di sini tetap memakai protokol kesehatan ya, tetap ada batasan-batasannya, tidak seperti pelayanan pada sebelum COVID ya. Yang pertama mungkin kita sekarang ada screening pasien di awal pintu masuk. Ya, contohnya seperti memeriksa suhu tubuh, terus juga jadwal poli untuk yang di rawat jalan dokter spesialis juga kita batasi pasiennya, terus juga jam berkunjungnya juga kita tidak akan. Terus untuk pasien yang dirawat juga hanya kita batasi satu orang untuk setiap kamarnya. Terus juga kita ada pembatasan untuk duduk antara pasien itu minimal 1 meter jarak. Terus juga kita ada penyediaan hand sanitizer, desinfektan dan lain-lainnya. Tetap kita utamakan adalah protokol kesehatan yang memadai. Gitu. Nah, tadi kan dok sempat menyebutkan katanya jumlah pasien yang berkunjung itu dibatasin ya dok ya. Itu pembatasannya gimana dok kok? Itu maksudnya untuk poli ya Mbak ya. Kalau misalnya untuk IGD sih nggak kita batasin, kalau kan karena itu kan kalau IGD kan memang khusus untuk poli untuk darurat. Kalau yang poli kan itu kan untuk pasien-pasien yang rawat jalan itu kita batasin biasanya setiap poli maksimal 20 orang untuk setiap poli spesialis gitu. Terus juga yang biasanya setiap hari kita batasin sekarang bisa 2 atau 3 kali seminggu aja prakteknya poli spesialis gitu. Iya. Nah, kalau untuk jam ini dok, jam periksa dok, itu ada perubahan nggak dok? Nggak ada sih, kalau misalnya tetap periksa, dia tetap periksa seperti biasa seperti sebelum COVID, sesuai dengan waktunya. Yang kita bedakan hanyalah yang awalnya kita nggak pakai apd lengkap, sekarang kita pakai apd lengkap memeriksa pasien gitu aja. Untuk jam periksa sih nggak ada pembatasan. Iya, saya kira ada pembatasan gitu dok. Enggak, tetap seperti biasa. Pasiennya aja memang yang poli dibatasi. Oh iya. Nah untuk di dalam ruangan dokternya sendiri dok, Ya. apakah ada jarak dok antara bangku pasien dengan meja dokternya? Oh iya, kita juga di poli ada membuat pembatas meja dokter untuk antara dokter dengan pasiennya. Jadi lebih berjarak ya, atau lebih berdekatan gitu supaya membuat nyaman juga untuk pasien dan dokternya. Iya. Nah untuk pemeriksaan suhu tubuh itu dok, itu hanya di pintu masuk utama saja atau di setiap ruang dokter mungkin? Untuk pemeriksaan suhu tubuh sih karena kita sudah screening dari awal di pintu masuk sih, biasanya pintu masuk saja karena nanti setelah pemeriksaan suhu tubuh itu kita ada label screening yang ditempelkan di setiap orangnya, jadi makanya ini udah screening ketahuan gitu. Iya. Kalau hand sanitizer dok, diletakkan di titik mana saja dok? Iya, di setiap ruangan kita selalu letakkan hand sanitizer, di lift ada, di setiap ruangan poli ada, di GD juga ada, terus di ruang rawat inap juga ada. Jadi kita selalu mendapatkan hand sanitizer di mana-mana itu ada. Iya. Nah kalau penyemprotan disinfektan dok, Gimana? itu dilakukan rutin kah?
Oh iya, kita tetap melakukan penyemprotan desinfektan, terutama untuk pasien-pasien baru yang mungkin mau masuk lagi, kita lakukan lagi untuk penyiapan desinfektannya. Itu pokoknya sebisa mungkin gimana caranya supaya tetap steril. Jadi tetap memberikan kenyamanan pada pasien. Iya, jadi berobat di geraha ini tetap aman, Ya, nyaman, aman, ya nyaman, dok. dan steril pastinya ya Mbak ya. Itu. Terus bangku pasien itu dijarakin ya dok ya? Iya, tetap kita jarakin, kita belikan silang untuk per bangkunya itu minimal 1 meter. Biasanya kalau misalnya memang ada pasien-pasien yang kurang mengerti, biasanya kita selalu tegur gitu untuk tetap berjarak antara pasien satu dengan pasien satu lainnya gitu. Iya. Dan harus pakai masker ya dok ya? Ya, semua pasien kita wajibkan pakai masker. Itu karena kita kan kawasan wajib masker ya di rumah sakit ya. Jadi mau pasien, mau pengunjung atau yang mengantar pasien juga kita wajib pakai masker. Jadi kalau misalnya pasien atau pengunjung yang nggak pakai masker, biasanya kita suruh pakai masker dulu sebelum masuk ke ruangan atau masuk ke rumah sakit. Gitu. Nah, kalau untuk yang menunggui pasien rawat inap, dok, ada pembatasan nggak? Ya, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk penunggu pasien kita batasi hanya 1 orang per pasien. Jadi dari awal kita sudah edukasi keluarga pasien sebelum masuk ruangan, itu yang penunggunya hanya 1 orang, jadi nggak boleh lebih, dan tidak ada yang besuk juga. Jadi untuk keluarga-keluarga yang mau besuk, kalau emang pengen lihat ya paling ganti-gantian, tapi minimal 1 orang hanya yang menunggu gitu. Jadi jam besuk ditiadakan dok ya? Ditiadakan, udah nggak ada lagi, nggak boleh lagi sekarang untuk pasien. Oh jadi untuk meminimalisir kejadian kan. Oh jadi kalau misalnya saya mau jenguk teman saya dirawat di geraha, lagi nggak bisa dulu kayak dok? Nggak bisa, jangan dulu, karena kan kita nggak tahu nih nanti takut-takutnya gimana. Yang penting kita usaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir ya kayak gitu. Makanya kita dengan mengurangi jumlah kedatangan pengunjung. Kalau pengantar pasien dok, dibatasi juga kah? Dibatasi juga, iya. Ya, untuk 1 pasien biasanya kita batasi 1 pengantar. Gitu, jadi nggak boleh lebih. Jadi yang memang tahu pasiennya itu dengan hubungannya dengan pasien, biasanya itu yang boleh kita masukin. Gitu. Yang lain kalau emang mau masuk paling ganti ya, tapi minimal 1 orang untuk 1 pasien. Jadi memang agak ketat ya dok ya? Ketat, iya. Ya demi keamanan ya dok ya? Demi kebaikan bersama juga kan. Demi kebaikan bersama. Nah, ada kendalanya nggak sih dok? Penerapan ini dok? Kendalanya, paling kendalanya itu adalah kita agak sulit mengedukasi keluarga pasien ya, atau pasien-pasien atau pengantar pasien. Biasanya mereka kadang masih sulit untuk dikasih tahu kalau misalnya ini nggak boleh berdekatan duduknya, atau masih memaksa untuk menjenguk pasien. Kadang tetap di ruangan tetap yang menjaga lebih dari 1 orang gitu. Tapi biasanya tetap kita pantau untuk pasien-pasien yang punya keluarga lebih dari 1, biasanya kita tunggu untuk edukasi kembali kalau misalnya pasien nggak bisa ditungguin lebih dari 1 orang. Oh, ngeyel ya dok? Iya gitu. Kalau misalnya iya. Tapi kalau dia tetap ngeyel dok, apalagi ibu-ibu ya dok, biasa kayak gitu ya? Iya benar, ibu-ibu ya. Tapi biasanya kalau sekali kita omongin, biasanya mereka ngerti kok, karena ini buat kebaikan bersama juga kan. Gitu. Nanti setelah sekali kita omongin gitu, nanti misalnya kita pantau lagi ternyata udah nggak ada lagi. Mereka misalnya nggak terlalu boleh banget sih, untuk sekali diingatkan udah ngerti, nggak mau lagi besoknya gitu. Iya. Selain itu ada kendala lain nggak dok? Kendala lain? Ya mungkin karena ini aja kali ya. Masih ada beberapa APD yang masih langka. Tapi kalau untuk APD yang Asma gitu itu sebenarnya kita sudah dapat bantuan juga dari donasi pemerintah dan lain-lain. Sekarang kan udah banyak donasi gitu. Terus untuk desinfektan dan segala macamnya sudah bisa banyak ditemukan sih sekarang. Sudah tidak langka lagi sebenarnya kayak pertama kali COVID gitu. Oh ya, baru saya tadi mau nanya mengenai APD, terutama untuk dokter gitu kan. Gimana? Nah, itu untuk pengadaan APD nih ada kesulitan?
Ya kalau untuk kesulitan APD sih mungkin di awal-awal COVID memang kita agak kesulitan ya. Sempat kita di tenaga medis di sini kita pakai jas hujan sementara gitu kan sambil menunggu gaun tersedia. Nah terus sampai pertengahan April setelah kita ada donasi dari pemerintah, dari perorangan dan dari dari provinsi ya, alhamdulillah ya sangat membantu gitu buat kita yang memang membutuhkan sekali APD ini. Iya, termasuk ini dok ya, ada bantuan kayak kan suka ada orang yang mengumpulkan donasi untuk APD. Kemarin itu memang banyak sekali yang ngasih donasi ya berupa hazmat, masker, hand sanitizer gitu. Jadi saya juga berterima kasih mewakili dari tim medis Rumah Sakit Geraha untuk bantuan teman-teman sekalian yang udah memberikan donasinya kepada kita semua, itu sangat membantu sekali sih. Iya, jadi Geraha ini selalu berusaha ya dok ya biar ketersediaan APD ini selalu tersedia dok ya. Kita kan juga harus menjaga keamanan bagi pasien juga bagi dokternya kan gitu. Kita tetap menjalankan pelayanan kesehatan, bukan berarti kita membiarkan, tapi tetap kita jaga semua sesuai dengan protokol kesehatan yang ada sampai sekarang. Iya, jadi tetap aman ya dok ya. Jadi untuk pasien-pasien yang mau berobat sih diharapkan tidak khawatir ya untuk berobat, karena kita di sini tim medis kesehatan Rumah Sakit Geraha sebagai pelayanan kesehatan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan protokol kesehatan semampu kita. Gitu. Iya, kan memang masih ada sih dok orang yang gara-gara pandemi ini ketakutan mau masuk rumah sakit. Benar-benar. Karena di pikiran mereka itu rumah sakit ini adalah tempatnya orang-orang sakit gitu, jadi mereka ketakutan ketularan gitu dok. Iya, makanya sebenarnya untuk meminimalisir dari kemungkinan itu ya kita di sini berusaha semaksimal mungkin untuk harapannya ya semoga pengunjung itu tetap kita kasih keamanan dan kenyamanan dalam menjalani pengobatan di Rumah Sakit Geraha ini. Jadi mereka perlu khawatir untuk masalah kebersihan atau sterilisasi dari fasilitas kita, karena kita juga di sini sudah menjalankan sterilisasi untuk alat termasuk bed pasien, handle lift segala macam kita sudah sterilisasi, ada harus menyiapkan desinfektannya. Iya. Kalau Geraha sendiri ada waktu sosialisasi khusus nggak sih dok ke pasien ini gitu supaya pasien ini nggak takut gitu untuk berobat di Geraha Husada? Kalau untuk sosialisasi khusus sih sebenarnya waktunya sih paling yang pada saat kita bertemu atau tatap muka sama pasien aja. Kalau untuk waktunya yang dikhususkan banget sih enggak. Cuma setiap kita ketemu pasien atau setiap pasien ada yang mau dirawat atau bagaimana, kita selalu edukasi. Termasuk yang penunggu pasien, pengantar pasien, pokoknya yang di lingkungan rumah sakit kita. Sebisa mungkin kita selalu edukasi untuk menjaga kebersihan, cuci tangan, terus juga tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Iya. Nah, kalau tren pasien berobat di Geraha ini karena pandemi ini gimana dok? Adakah penurunan atau tetap seperti biasa? Selama COVID ini memang terjadi penurunan untuk pasien-pasien, apalagi waktu pertama kali awal-awal COVID ya. Tapi semakin kesini sudah mulai ada peningkatan sih, sedikit peningkatan dari sebelumnya gitu. Oh, yang sebelumnya mungkin mereka ketakutan kali dok ya? Iya, tapi sekarang sudah mulai peningkatan. Iya, kayak teman saya dok mau nganter bapaknya berobat jantung udah ketakutan duluan. Iya, banyak memang pendapat mereka nggak mau berobat gitu kan, akhirnya pengobatannya terhenti sampai situ karena adanya COVID gitu. Tapi tetap kita edukasi pasiennya tetap berobat rutin. Kan kita juga di sini punya pendaftaran lewat WA gitu kan, jadi mempermudah untuk daftar pasien tanpa harus datang kan. Yang penting kita tetap beritahu pasien kalau misalnya berobat sendiri dan jangan khawatir karena kita sudah menerapkan sterilisasi dan keamanan serta kenyamanan pasien dalam pengobatan di rumah sakit kita. Oh, bisa daftar lewat WA dok? Lebih mudah dong dok? Kita sudah ada
pendaftaran lewat WA, jadi lebih mudah untuk pendaftarannya sekarang, minimal H-1 sebelum berobat. Itu berlaku untuk pemeriksaan semua dokter, Dok, di sana, Dok? Iya, berlaku untuk semua poli rawat jalan. Untuk UGD ya tetap datang aja, tetap datang ke UGD-nya. Oh iya, soalnya setahu saya kalau mau daftar ya kudu datang dulu tuh kan, pagi datang, sore berobat gitu. Nah iya, dulu kan memang seperti itu, cuman sekarang kita sudah dipermudah adanya sistem pendaftaran lewat WA gitu. Nah untuk tahu nomor WA-nya itu, Dok, pasien bisa lihat di mana, Dok? Nanti kita ada dipajang di depan, ada pendaftaran lewat WA-nya, nomornya juga terpasang di sana. Tinggal nanti ada syarat dan ketentuannya apa aja yang harus diketik, nanti di situ ada jelas kok. Nanti tinggal hubungin kita aja. Iya. Itu udah lama, Dok, menerapkan pendaftaran sistem WA ini? Penerapannya sih baru berjalan beberapa minggu ini sih. Karena mengingat kan mungkin juga pasien udah banyak yang takut kesini atau antri segala macam mungkin disulit, makanya kita kasih memudahkan pasien dengan pendaftaran lewat WA gitu. Jadi ini memudahkan, Dok, ya, daripada bolak-balik gitu kan, pagi datang sore berobat itu. Sore berobat, jadi kan kasihan juga pasien apalagi kalau misalnya rumahnya jauh apa gimana kan. Jadi apalagi udah tua ya, lebih kasihan lagi ya. Benar. Nah, kalau pengobatan atau pelayanan kepada pasien selama COVID ini ada kendala nggak, Dok? Kalau untuk kendala sih nggak ada ya, seperti biasa yang kita dari awal sebelum COVID juga tetap kita lakukan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin. Ya cuman bedanya ya hanya sekarang karena new normal ya kita tetap tegaskan atau tingkatkan protokol kesehatannya aja paling untuk kita dan pasien yang datang. Iya, jadi nggak ada kendala, Dok, ya? Lancar aja, Dok, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sih lancar. Pasien juga ngerti, Dok, ya, harus menerapkan protokol kesehatan ya, Dok, ya? Mereka kan juga kadang takut juga kan, kadang mereka tanpa perlu dibilang juga mereka udah pakai masker sih dari rumah gitu. Yang penting pakai masker aja, Dok, ya, ke sana. Yang penting pakai masker, terus juga dalam keadaan sehat, tidak demam gitu. Kan soalnya nanti bakal diukur-ukuran di depan pintu masuk kita gitu. Iya. Nah, sekarang ini kan udah masuk new normal ya, Dok, ya? Katanya udah masuk new normal. Iya, benar. Meskipun saya bingung new normal ini kapan gitu ya. Perasaan COVID juga masih ramai aja jalan. Masih ramai, ya benar. Iya. Nah, selama new normal ini, Dok, apakah ada peningkatan jumlah pasien, Dok? Selama new normal ini ada peningkatan sih dari sebelum dari pas pertama kali COVID sampai sekarang ada peningkatan untuk pasien selama new normal. Iya. Awal COVID kan emang pasien tuh sulit untuk berobat, cuma karena new normal sekarang maksudnya udah ada peningkatan dari sebelumnya. Peningkatannya kira-kira berapa persen, Dok? Dok, ada nggak? 50% mungkin? 50% mungkin ya, tapi nggak 100%. Oh iya, berarti orang udah cuek sekarang ya, Dok, ya? Mungkin karena dari sebelumnya kan mereka nggak pernah berobat berbulan-bulan, nah mungkin udah ngerasa gimana ya udah kali yang berobat. Dan sekarang kita juga dari awal sudah menerapkan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa untuk berobat, karena kita di sini juga sudah memberikan protokol kesehatan juga kepada pengunjung dan pasien agar tetap berobat dengan protokol kesehatan yang sudah disediakan gitu. Jadi intinya nggak usah takut ya, Dok, ya? Jangan aman takut, ya, insya Allah aman gitu ya. Iya. Nah, keluarga pasien dan pasiennya mengerti ya kan? Udah ngerti semua ya, Dok, ya. Nah, kalau penerapan protokol kesehatan nih, Dok, setelah new normal ini, Dok, ada perubahan nggak, Dok? Mungkin lebih ketat atau mungkin diperlonggar atau sama aja? Untuk protokol kesehatan justru karena peningkatan COVID di area Bandar Lampung harusnya kita lebih ketat ya. Gitu. Bukan malah new normal malah makin longgar gitu. Sini kita tetap kita pantau untuk semuanya, termasuk sterilisasi alat-alat, sterilisasi lift, semuanya tetap kita pantau seperti sebelumnya, tidak ada pelonggaran sama sekali, karena yang kita tahu sini COVID memang masih meningkat kan di area Bandar Lampung. Jadi untuk protokol kesehatannya tetap
kita jalankan seperti biasa sesuai dengan protapnya. Oh, jadi nggak ada perubahan ya dok di Geraha ya dok ya? Iya, nggak ada, tetap sama. Tetap ada screening, tetap ada hand sanitizer, tetap harus kita berjarak, ya tetap seperti sebelumnya. Nggak diperketat ya dok ya? Diperketat sih harusnya memang diperketat, cuman untuk protokolnya tetap seperti yang sebelumnya. Iya, kirain diperlonggar. Ada beberapa tempat dok yang setelah masuk new normal ini agak diperlonggar gitu. Nah itu sebenarnya salahnya di situ, takutnya nanti malah diperlonggar karena new normal itu malah jadi miss kan ada colongan kayak gimana. Tapi kita di sini bisa semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan protapnya. Gitu. Jangan sampai longgar nih gitu ya, walaupun sudah new normal. Iya, kayak ada satu tempat lah dok, tadinya pemeriksaan apa yang suhu tubuh cuman semua pintu, sekarang setelah new normal satu pintu aja. Satu pintu aja ya, jadi ya. Kalau kita sih di sini tetap ya dok ya. Pokoknya tetap lah, jangan sampai ada pelonggaran karena kan di sini COVID juga masih tinggi ya angkanya. Masih tinggi dok. Kemarin seminggu 24 dok. Iya, belum lagi memang susah sekali kan mengedukasi masyarakat ya untuk menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada kan susah. Gitu. Iya. Kita menganggapnya new normal ya udah tidak. Iya, COVID, masyarakat gitu nganggapnya dok new normal udah lab itu bebas aja udah. Sekarang semakin tinggi angkanya malah semakin santai dirinya. Iya. Nah dok, bagaimana dok dengan jaminan kebersihan dan kesterilan fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Geraha Husada dok? Untuk kesterilan dari fasilitas dari kita sih, kita menjamin bahwa semua fasilitas, semua yang ada di rumah sakit kita itu tersterilisasi sesuai dengan protapnya gitu ya. Semua seperti yang saya bilang tadi, gitu kita tetap menyediakan hand sanitizer di mana berada, alat-alat sebisa mungkin kita selalu sterilkan gitu. Masuk gagang pintu, lift segala macam secara berkala kita selalu bersihkan atau sterilkan gitu. Demi kenyamanan juga buat pasien yang datang kan. Mereka juga nggak khawatir untuk tempat kita. Jadi dijamin semuanya bersih, steril. Iya, soalnya ada teman aku yang ketakutan dok, itu bekas untuk meriksa pasien lain gitu. Ya enggak, tetap di sini kita bersihkan lagi untuk pasien yang sempurna, kita bersihkan lagi untuk semuanya kan secara berkala kita bersihkan ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau harapan dokter nih dan Rumah Sakit Geraha Husada di masa new normal ini gimana dok? Memang ini masanya new normal ya, tapi bukan berarti kita harus tidak mengindahkan kata-kata pemerintah ya, tetap jaga kebersihan, tetap ikuti protokol kesehatan, hindari kerumunan, tetap cuci tangan, terus juga pakai masker dimanapun berada, ya maupun di pasar maupun dimanapun, apalagi di rumah sakit tetap digunakan dimanapun berada karena kita tidak tahu ya kita yang menularkan atau kita yang ditularkan. Menjaga satu sama lain, cara yang paling adalah pakai masker dan jaga jarak ya dok ya. Jaga jarak yang penting karena sekarang sudah banyak sekali memang yang tidak mengindahkan protokol kesehatan di luar sana yang masih banyak kerumunan, masih ngumpul gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita selalu himbau masyarakat terus tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Apalagi bentar lagi Lebaran dok, pasar ramai dok. Masih termalam mau lagi takbiran ya? Besok dok. Oh iya besok bilang makin ramai berarti. Iya. Udah. Tadi saya lewat pasar ramai banget dok, nggak bisa lewat. Nggak bisa di pasar berarti ya? Lewat doang dok. Lewat doang. Iya. Sekarang pasar malah makin ramai. Iya, jadi pesan dokter meskipun sekarang new normal, jangan terus hidup normal gitu dok ya, tetap jaga jarak. Tetap protokol kesehatan tetap diterapkan ya dok ya. Tetap diterapkan ya. Iya, dokter itu tadi obrolan, makasih banyak ya dok ya.
Ya, sama-sama, Makasih Mbak. banyak waktunya. Kapan-kapan kita ketemu ya dok ya di Eh, Geraha ya siap, dok. siap. Siap, nanti kabarin aja kalau kesini. Oh iya, nomornya saya Ya, save loh dok. ya siap, siap. Kabarin ya, Mbak ya. Iya, makasih banyak ya dok ya. Ya, Ya, yuk, sama-sama. assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Bainatul, panggilan Dokter Baina. Semoga informasi dari dokternya bermanfaat. Jangan lupa untuk saksikan live saya besok. Sorry agak putus. Jangan lupa saksikan live saya besok dalam program Listik alias Ulas Tips Cantik. Makasih. Assalamualaikum, dadah.